Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran untuk tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang kelima. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai yang pertama, pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan, lalu lingkungan tempat tumbuh tanaman. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perhatikan teks berikut ini. Di sini di dalam teks ada sebuah gambar di mana terdapat 2 orang anak perempuan yang sedang menyirami tanaman. Nah, bagaimana isi mengenai teks tersebut? Mari kita baca bersama-sama. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain. Di antara tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara di lingkungan rumah Lani. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tersebut, berdasarkan bacaan tersebut, kita tahu bahwa di situ ternyata Lani yang sedang menyiram tanaman bunganya. Dia sangat senang karena tanaman bunganya tumbuh dengan baik, tumbuh dengan subur. Yaitu tanaman bunga tersebut dapat tumbuh dengan subur karena apa? Karena Lani rajin untuk merawat bunga-bunga tersebut. Nah, tanaman bunga-bunga ini anak-anak bermanfaat bagi manusia, bagi yang menanam, ataupun bagi orang lain. Mengapa anak-anak? Iya, karena dengan adanya tanaman bunga tersebut, lingkungan menjadi indah, sejuk dipandang mata, dan dapat menghasilkan wangi, sehingga udara di sekitarnya akan segar. Anak-anak, berdasarkan teks tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, kewajiban kita tentunya adalah merawat tumbuhan dengan cara menyiram dan juga memberi pupuk. Ya, kita harus bertanggung jawab ketika kita menanam tanaman, menanam tumbuhan, kita juga harus merawatnya agar tumbuhan yang kita tanam dapat tumbuh dengan subur. Lalu yang nomor 2, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, manfaatnya yang kita peroleh dari bunga tentunya membuat lingkungan rumah menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Lalu pertanyaannya nomor 3, anak-anak, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, ini jika kamu memiliki tumbuhan yang berbunga wangi, anak-anak, apa yang harus kamu lakukan? Tentunya kita harus merawat dan menjaganya supaya tetap berbunga dan membuat lingkungan kita menjadi harum. Anak-anak, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Iya, kita perlu merawat tanaman supaya tanaman menjadi subur dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi ketika kita merawat tanaman yang ada di sekitar kita, yang kita temui, maka tanaman tersebut pun akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, kita selanjutnya akan membaca kembali sebuah cerita ya anak-anak, ini mengenai Lani dan adiknya. Perhatikan ya anak-anak, Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya.
Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih sering menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nana, dari cerita tersebut dapat kita lihat ya Nana, isinya yaitu mengenai kisah Lani dan adiknya, di mana mereka berdua sama-sama mempunyai tanaman. Mereka sama-sama menanam sebuah tanaman. Tapi perlakuan antara Lani dan adiknya terhadap tanaman tersebut berbeda. Lani selalu merawat tanamannya dengan menyiram dan juga memberikannya pupuk sehingga tanaman Lani bagaimana? Tumbuh dengan subur. Berbeda dengan adik Lani. Dia hanya menyiram, sering kali dia juga lupa ya. Dia hanya menyiram hanya beberapa kali saja sehingga tanaman yang ia tanam tumbuh tidak subur, layu, dan bahkan hampir mati. Nah, mari kita berdiskusi ya anak-anak berdasarkan dengan cerita tersebut. Apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Ya, dari cerita tersebut kita dapat mengetahui bahwa yang dilakukan Lani adalah menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Dan dia juga memberi pupuk setiap 1 minggu 1 kali. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Berbeda dengan Lani yang memperlakukan tanamannya dengan baik, adiknya justru dia sering lupa untuk menyiram tanaman dan memberi pupuk terhadap tanamannya. Nomor 3, manakah yang terlihat bersikap bijak terhadap tanaman? Ya, yang tentunya yang terlihat bersikap bijak terhadap tanaman adalah Lani, karena Lani bertanggung jawab atas tanaman yang ditanamnya, yaitu dengan menyiram dan memberinya pupuk. Lanjut, yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa yang dia rugikan? Tentunya tindakan adik Lani merugikan diri sendiri karena tanaman yang ditanamnya menjadi layu. Ya, selanjutnya nomor 5. Ketika adik Lani lupa menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Tentunya belum ya Nana, karena adik Lani ketika dia menanam tanaman, dia harus merawatnya dengan baik. Kewajibannya adalah merawat tanamannya yang dia tanam dengan baik. Jadi adik Lani belum melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya nomor 6. Ketika Lani menyiram tanaman, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Iya, Lani sudah melaksanakan kewajibannya karena telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan saat kita menanam tanaman, yaitu dengan menyiram dan memberi pupuk. Nah, Nana, tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh karena oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Jadi jika kalian memiliki tanaman di rumah ataupun kalian menemui tanaman yang tumbuh di sekitar rumah kalian, maka rawatlah anak-anak. Karena apa? Karena tanaman tersebut jika dirawat akan memberikan manfaat kepada kita. Mereka akan memberikan oksigen kepada kita dan oksigen tersebutlah yang kita manfaatkan untuk kita bernafas. Selanjutnya Nana, perhatikan gambar berikut ini. Ini di sini ada 3 buah gambar ya Nana. Gambar yang pertama kalian lihat, coba kalian amati anak-anak, kira-kira gambar apa ya? Lalu selanjutnya gambar yang kedua. Nah, itu gambar ada seorang anak laki-laki, dia sedang melakukan apa ya Nana? Kemudian gambar yang ketiga itu gambar 2 orang anak ya. Apa yang sedang mereka lakukan kira-kira anak-anak? Nah, Nana, di sini kalian perhatikan dari ketiga gambar ya. Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Yang pertama, yang gambar A yang sedang dilakukan adalah menyiram tanaman. Gambar B membakar tanaman dan gambar C sedang menanam tanaman. Ya, gambar yang C itu sedang menanam tanaman ya Nana. Lalu apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Nah, kalau gambar yang A menyiram tanaman berarti sedang merawat tanaman ya Nana. Berarti itu adalah tindakan yang baik karena membuat tanaman menjadi subur. Lalu yang B itu anak tersebut sedang membakar tanaman. Berarti dia merusak lingkungan. Tidak baik karena akan menyebabkan polusi udara. Asap pembakarannya dapat mengganggu pernafasan ya. Karena anak tersebut sedang melakukan pembakaran terhadap pohon-pohon. Nah, itu menyebabkan
nanti hutannya juga akan menjadi gundul. Lalu pembakaran tersebut akan menghasilkan asap yang nanti akan mengganggu pernafasan manusia. Lalu anak-anak yang nomor 3, yang C, gambar yang C maaf, hal yang dilakukan itu baik karena membuat lingkungan menjadi hijau, udara segar, dan indah dipandang. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa dampak bagi lingkungan? Nah, untuk gambar yang A, tentunya lingkungan akan indah dengan adanya tanaman yang subur. Gambar yang B, akan terjadi polusi udara dan hutan gundul. Gambar yang C, lingkungan menjadi segar, lingkungan menjadi indah dan udaranya segar. Selanjutnya, apa dampak bagi orang lain? Orang lain ketika kita menanam tanaman, orang lain bisa menikmati udara segar dari tanaman dan lingkungan yang asri. Lalu selanjutnya gambar yang B. Ini justru orang lain akan mengalami gangguan pernafasan ya karena menghirup asap dari pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Gambar yang C, orang lain bisa menikmati udara segar dari tanaman dan lingkungan yang asri. Dan ini anak-anak, jika kalian lihat pada gambar yang C, nampak dua anak tersebut sedang menanam tanaman di tepi jalan. Kalian tahu ya bahwa tumbuhan itu menyerap karbon dioksida sisa pembakaran dari kendaraan bermotor. Jadi menghindari polusi udara karena asap-asap tersebut akan diserap oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Lalu nanti dari kegiatan tersebut tanaman akan mengeluarkan oksigen. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Tidak ya anak, dengan menyiram akan menjadikan tanaman subur sehingga orang lain akan mendapatkan manfaatnya. Kalau gambar yang B, iya karena orang lain ikut merasakan akibat dari pembakaran hutan, yaitu menghirup udara kotor. Kalau gambar yang C, tidak ya, justru akan membuat lingkungan hijau dan sehat. Karena di situ asap-asap kendaraan dapat diserap oleh tanaman yang kita tanam. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, anak-anak, kamu sebelumnya telah belajar mengenai tanaman padi ya. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Ayo kita cari anak-anak. Amati gambar dan baca teks tentang tanaman padi dan teh berikut. Di manakah padi dan teh bisa tumbuh? Lingkungan yang seperti apa yang baik untuk tanaman tersebut? Yang pertama kita akan membaca terlebih dahulu mengenai tanaman padi. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tempat tumbuh tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, itu adalah perbedaan tempat tumbuh tanaman padi dan juga tanaman teh. Anak-anak, berdasarkan bacaan yang tadi yang
sudah baru saja kita baca. Apa kesimpulan tentang tanaman padi dan tanaman teh di atas, anak-anak? Iya, padi dan teh adalah dua jenis tanaman yang berbeda. Oleh karena itu, padi dan teh memiliki tempat yang berbeda untuk tumbuh. Padi akan tumbuh baik di dataran rendah dengan suhu ideal 23 derajat Celcius, sedangkan teh akan tumbuh subur di lereng gunung atau dataran tinggi dengan suhu ideal 13 sampai dengan 15 derajat Celcius. Itu ya, anak-anak. Jadi antara tanaman padi dan tanaman teh itu berbeda untuk tempat menanamnya, ya. Padi akan tumbuh subur di dataran rendah, sedangkan tanaman teh akan tumbuh subur di daerah lereng gunung atau dataran tinggi. Selanjutnya, apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, untuk padi ini dapat tumbuh subur di mana saja, anak-anak? Di dataran rendah dan sedikit dataran tinggi. Ini ketinggiannya 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Jadi ini ciri-cirinya atau ciri-ciri tempat tumbuh dari tumbuhan padi, anak-anak. Lalu yang kedua, suhu ideal 23 derajat Celcius. Lalu daerah berhawa panas banyak mengandung uap air dengan curah hujan yang cukup. Nah, perairannya pun harus bagus dan lancar. Tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Ini adalah tempat tumbuh untuk tanaman padi. Lalu bagaimana dengan tanaman teh? Tanaman teh dapat tumbuh subur di dataran tinggi, lereng pegunungan dan perbukitan. Suhu idealnya berkisar antara 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Daerah dengan tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik. Selanjutnya nomor 3, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu. Perhatikan, tanaman padi tidak dapat tumbuh baik di pegunungan. Karena apa? Karena tanaman padi perlu tanah yang berlumpur yang subur dan padi juga perlu pengairan. Sedangkan untuk tanaman teh tidak akan dapat tumbuh dengan baik di sawah karena tanaman teh tempat hidupnya adalah di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Ya, anak-anak, sangat mempengaruhi ya. Keadaan alam yaitu iklim dan bentuk muka bumi sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Karena jika tanaman tersebut ditanam pada keadaan alam yang tidak sesuai, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat, bahkan bisa menyebabkan tumbuhan tersebut mati. Ya, jadi kita ketika menanam tanaman itu kita harus tahu karakteristik dari tanaman tersebut, apakah bisa ditanam di daerah lingkungan kita atau tidak. Ya, jika tanaman tersebut kita paksakan untuk ditanam di lingkungan kita, di daerah rumah kita, maka bisa saja jika tidak sesuai akan menghambat pertumbuhan tanaman tersebut, ya anak-anak, bahkan bisa tanaman tersebut menjadi mati. Kita lanjutkan, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Ya, tentunya sebelum menanam tumbuhan, hal yang perlu kita perhatikan adalah kualitas bibitnya, kualitas bibit dari tanaman yang akan kita tanam, kualitas tanah atau lahan di mana tumbuhan akan ditanam, serta kondisi lingkungan, suhu, dan cuaca. Jadi kita harus memperhatikan itu jika kita akan menanam tanaman tertentu ya. Kita harus perhatikan bibitnya bagaimana, apakah bibitnya tersebut baik, bagus atau tidak. Lalu kualitas tanah dan lahan yang ada di sekitar kita, bagaimana kualitas tanahnya, lalu kondisi lingkungannya, apakah cocok atau tidak dengan tanaman yang akan kita tanam. Nah, Nana, kiranya cukup sekian untuk pembelajaran materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5.
Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mari anak-anak, sebelum kita tutup, kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.